wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Budi Demeyanto dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Akan coba untuk memperagakan cara pengoperasian dan pemeliharaan dari panel surya yang kami rangkai dan kami rancang. Ya, pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan dulu, ini adalah modul surya yang kita pakai, yaitu modul surya dengan tipe monokristalin dengan kapasitas maksimal 410 watt. Sebelum mengoperasikan atau sebelum memakai listrik dari panel surya ini, kita harus tahu dulu langkah-langkah apa saja yang perlu dalam pemasangannya. Yang pertama, untuk merangkai atau menghubungkan kabel dari panel surya, kita lihat di sini. Secara umum, panel surya yang ada di pasaran pasti sudah menyediakan kabel keluarannya, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif biasanya dia sudah ada diberi lambang positif, dan yang negatif akan diberi lambang negatif. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah lambang positif dan di sebelah sana adalah yang negatif. Dua kabel inilah yang nanti akan dihubungkan ke kabel yang akan kita hubungkan ke panel yang ada di sebelah sana. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat, untuk menghubungkan kita harus memastikan kabel positif dari panel surya harus bertemu dengan kabel positif yang terhubung dari panel. Jangan sampai tertukar, karena jika tertukar maka akan menimbulkan kerusakan. Nah, kita lihat di sini kabel positif. Kabel positif di sini dia sudah menyediakan seperti ini. Nah, untuk pemasangannya saya menyediakan kabel positif yang dari panel adalah kabel yang berwarna merah, sehingga kabel yang berwarna merah yang berasal dari panel listrik dihubungkan dengan kabel positif yang berasal dari panel surya. Cara menghubungkannya adalah tinggal dimasukkan saja seperti ini sampai berbunyi klik. Setelah itu, kabel negatif yang dari panel saya beri kabel berwarna biru. Lalu kita hubungkan dengan kabel negatif yang berasal dari panel surya. Yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa jangan tertipu. Di sini pada kabel positif yang berwarna biru ada seperti lambang positif di bagian soketnya. Itu hanya sebagai kepala saja, tapi yang harus diperhatikan adalah kabel yang berwarna biru ini adalah saya rancang dia sebagai kabel negatif. Jadi dia harus terhubung dengan soket negatif dari panel surya. Sama seperti kabel positif tadi, kita masukkan saja sampai berbunyi klik. Setelah terhubung kabel, maka kita akan beralih ke panel listriknya. Ini adalah panel listrik dari yang sudah terhubung dari panel surya. Di sini ada baterai dengan kapasitas 150 Ah 12 volt, dan di sini juga ada lampu indikator PLTS, lampu indikator PLN, ada stop kontak untuk menuju ke beban, ada KWH meter pada saat kita menggunakan sistem PLTS. Di sini ada juga ada status baterai, dan di sini adalah ada selector switch. Jadi begini, sebelum saya menginformasikan cara mengoperasikannya, saya ingin memberitahu dulu bahwa sistem PLTS yang kami rangkai ini adalah terdapat dua mode operasi, yaitu ada mode 1 dan ada mode 2. Mode 1 adalah, saya tulis di sini beri tulisan input inverter. Ini sama aja, mode 1 ini sebenarnya sama aja seperti kita menggunakan sumber listrik dari sistem PLTS ini. Mode 2 adalah kita hanya menggunakan sumber listrik dari PLN. Jadi saya jelaskan dulu. Untuk mode 1, sumber listrik yang utama adalah sumber listrik dari sistem PLTS.
Tapi dia akan diberi pengaman apabila tegangan baterai sudah mencapai 10,5 volt, maka secara otomatis sumber listrik akan beralih ke PLN. Tapi kalau misalnya mode 2 adalah dia hanya menggunakan listrik PLN, tidak menggunakan listrik PLTS. Jika PLN padam, ya sudah, berarti sudah tidak ada sumber listrik lagi. Intinya seperti itu. Jadi ada dua mode. Yang pertama adalah mode sistem PLTS, yang kedua adalah mode PLN. Nah, di sini kita lihat dua kabel ini adalah yang kabel merah dan warna biru ini adalah yang tadi terhubung ke panel surya. Biru ini adalah untuk negatif, yang merah adalah positif. Nah, yang perlu diketahui di sini, di dalam panel ini ada MCB DC. Yang pertama ini adalah MCB untuk yang berasal dari panel surya. Yang di sini adalah MCB yang berasal dari baterai. Setelah itu di sini ada yang namanya solar charge controller. Dialah yang berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran untuk melakukan pengecasan baterai dari modul surya. Ini adalah inverter. Dialah yang berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Arus DC itu arus searah, arus AC itu arus bolak-balik yang biasa umumnya ada pada negara Indonesia yang masih menggunakan arus bolak-balik. Ini adalah pengaman baterai, yaitu suatu modul cut off atau modul pemutus apabila tegangan baterai sudah berada di batas minimalnya. Dan ini adalah kontaktor dan MCB dan segala macamnya. Nah, yang harus saudara-saudara ketahui dalam menyalakan sistem ini, yang harus pertama kali dinyalakan adalah MCB dari baterainya. Ya, saya tekankan sekali lagi, kalau misalnya kita sudah menyalakan sistem ini, yang harus kita pertama kali nyalakan adalah MCB baterainya. Seperti ini. Tinggal dinaikkan. Nah, jadi dia ntar ini akan nyala dan ini akan terbaca 12,6. Di sini juga akan ada status baterainya. Seperti itu. Nah, setelah baterai MCB dari baterai sudah kita nyalakan, maka kita nyalakan MCB yang dari panel surya, modul surya. Nah, jangan kebalik ya. Jadi yang pertama dinaikkan adalah MCB dari baterai, baru MCB dari panel surya. Tapi kalau mau mematikan sistemnya, yang harus dimatikan duluan adalah MCB dari panel surya, lalu setelah itu MCB dari baterai. Seperti itu. Jadi yang harus diingat adalah pada saat kita menyalakan pertama kali sistem panel surya, yang harus dinyalakan pertama kali adalah MCB dari baterai, lalu baru MCB dari panel surya. Tapi kalau mematikan, MCB dari panel surya dulu, baru MCB dari baterai. Nah, ini kita nyalakan. Di sini bisa kita lihat tegangan dari baterai sudah masuk. Nah, baru kita nyalakan MCB panel suryanya. Tanda bahwa listrik dari panel surya sudah masuk ke dalam sistem ini adalah bisa kita lihat di sini. Tinggal ditekan ini, tinggal di atas bawah ini. Nah, ini berarti ini adalah tegangan yang berasal dari panel surya. Dia mencapai tegangan 35, sekian volt dengan wattnya 84 volt. 84 watt, maaf. Itu semua tergantung dari paparan sinar matahari yang ada saat itu. Nah, setelah itu untuk pengoperasian penggunaannya, untuk menyalakan inverter di sini ada tombol on di inverternya. Ini tinggal dinyalakan. Dia akan sampai berbunyi tit dan lampu indikator berwarna hijau berarti menandakan inverter tersebut siap untuk dioperasikan. Nah, untuk mengoperasikannya, setelah inverter kita nyalakan, di sini terdapat dua MCB. Yang pertama adalah MCB dari inverter. Ini yang saya beri tanda tulisan inverter. Ini berarti merupakan keluaran dari sini, dia masuk ke
MCB inverter ini, dan yang kedua adalah MCB untuk PLN. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa panel ini memiliki dua sistem. Yang pertama adalah sistem full menggunakan sistem PLTS. Jadi listrik yang kita gunakan dari panel ini full dari sistem PLTS. Yang kedua adalah listrik yang kita gunakan merupakan dari sistem PLN atau perusahaan listrik negara yang ada di rumah Bapak Ibu semua. Untuk dari listrik PLN sumbernya adalah dari kabel ini. Jadi juga saya sudah menyiapkan yang kabel hitam ini. Kabel hitam yang ada di bawah panel ini itu nanti dihubungkan ke colokan atau ke stop kontak listrik di rumah saudara-saudara sekalian. Tinggal dihubungkan saja. Jadi nanti dia akan masuk ini. Nah, untuk mengoperasikannya kita tinggal naikkan saklarnya dan saklar ini. Nah, ini berarti menandakan bahwa panel ini sudah siap untuk dioperasikan. Nah, sekarang gimana cara pengoperasiannya? Kita lihat bahwa di sini status baterai adalah sekitar ada di angka 13,7 volt. Ya, kurang lebih sama, berarti ini menandakan dia siap untuk dioperasikan. Untuk langkah pengoperasian adalah selektor switch yang di depan ini kita putar ke mode yang nomor 1. Lalu beban listrik yang sudah kita hubungkan kita nyalakan. Ya, ini saat sekarang berarti kita sudah menggunakan listrik yang berasal dari sistem panel surya. Ini juga bisa kita lihat di sini indikator apabila kita sedang menggunakan listrik dari panel surya atau sistem PLTS, berarti lampu indikator hijau ini akan menyala. Tapi bila kita sedang menggunakan listrik dari PLN, maka lampu indikator merah yang akan menyala. Jadi intinya satu stop kontak ini bisa dialiri oleh dua macam sumber. Tapi di panel ini sudah diberi pengaman bahwa kedua sumber listrik itu tidak akan bertemu dan insya Allah akan aman untuk digunakan. Kita pindahkan lagi ke mode nomor 1 sistem PLTS. Ini, nah ini adalah kWh meter pada saat kita menggunakan sistem PLTS. Di sini juga terdapat tegangan dari inverternya, terus daya yang terpakai saat ini, terus ada juga arus listriknya, ada juga nilai kWh meter, ada juga faktor dayanya. Ini semua bisa dilihat dari kWh meter yang di depan. Kalau yang bawah ini adalah status dari si baterai itu sendiri. Di sini dia menunjukkan 13,4 volt tegangannya, atau kalau misal dalam persen bisa dikatakan dia berisi sebesar 100%. Ini tinggal ditekan gini aja untuk berubah. Nah, lalu jika ada pertanyaan bagaimana kalau baterai itu habis? Nah, kalau misal baterai itu habis, jika Bapak atau Ibu menyambungkan kabel hitam ini yang saya sampaikan di awal tadi ke sumber listrik PLN yang ada di rumah, maka dia akan secara otomatis berpindah ke listrik PLN. Nah, coba kita praktekkan. Dia settingannya ada di sini. Untuk settingan ini dia di setting adalah 10,5 volt. Artinya adalah pada saat tegangan baterai mencapai 10,5 volt, maka dia akan secara otomatis mematikan sistem. Atau bahkan kalau untuk di panel yang ini, dia secara otomatis akan berpindah ke sumber listrik PLN atau sumber listrik yang lain yang terhubung ke perangkat Bapak atau Ibu. Nah, untuk membuktikannya, maka kita akan coba menaikkan batas atasnya sehingga dia nanti bisa simulasi perpindahannya bisa terlihat. Nah, jadi pada saat ini saya setting tadi di 13,7 volt, dia akan meng-cut off sistem
PLTS-nya, maka dia akan secara otomatis berpindah ke listrik dari sumber listrik PLN. Seperti itu Bapak Ibu. Kita kembalikan lagi ya. Ke angka 10,5. Ya kalau misalnya sudah dia akan nyala kembali pada saat di angka baterai 12,5 volt. Jadi pada saat 10,5 volt dia akan mati dan dia akan nyala kembali sistem PLTS itu pada saat tegangan baterai sudah di angka 12,5 volt. Itu artinya bahwa baterai sudah mendapat supply charge dari solar controller, atau pada saat misalnya pada saat pagi hari atau siang hari. Ya, intinya seperti itu. Ya, berikut sekarang saya sampaikan cara untuk menonaktifkan atau mematikan dari sistem panel surya ini. Yang pertama, jika memang kita sudah tidak menggunakan panel surya ini atau sumber listrik ini, maka bisa kita matikan. Atau misal kita pengen ada perpindahan lokasi, atau misalnya kita ingin melakukan perbaikan atau pemeliharaan, maka untuk mematikannya akan lebih aman adalah kita mematikan bebannya terlebih dahulu. Setelah kita mematikan bebannya, baru kita menonaktifkan sistemnya, yaitu tinggal diputar saja ke angka 0, maka otomatis sistem akan mati. Setelah kita menonaktifkan itu, maka kita tinggal menurunkan MCB yang baik itu MCB inverter maupun MCB dari PLN. Itu setelah itu kita matikan inverternya. Setelah kita mematikan inverternya, langkah berikutnya adalah kita mematikan atau menurunkan MCB dari modul surya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita mematikan atau menonaktifkan MCB dari baterai. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk mengoperasikan, yang pertama dihidupkan adalah MCB dari baterai. Baru yang kedua adalah MCB dari panel surya. Untuk menonaktifkan atau mematikan, yang pertama kali dimatikan adalah MCB dari panel surya, yang kedua baru MCB dari baterainya. Dalam penggunaan listrik dengan menggunakan panel surya, cara pemeliharaan adalah sangat mudah sekali. Jadi jika kita bisa lihat di sini, salah satu kendala yang ada pada modul surya biasanya itu ada seperti kotoran burung atau debu-debu yang bisa menempel di modul surya ini. Apabila tidak dibersihkan, maka itu akan menimbulkan suatu bayangan atau penghantaran listrik atau pengkonversian energi listrik yang tidak maksimal. Maka kita harus rutin membersihkannya minimal 1 bulan sekali. Pembersihannya pun bisa dilap atau dipel. Misalnya seperti contoh ini, ada seperti kotoran burung ini, bisa kita bersihkan dengan menggunakan kanebo atau kain pel yang bahannya mungkin bisa tidak merusak atau menggores terlalu dalam dari modul surya ini. Jika kemiringannya pas, biasanya debu-debu yang tidak menempel atau debu-debu yang hanya menempel biasa, dia bisa tersapu sendiri dengan apabila panel surya ini tersiram oleh air hujan. Maka memang kemiringan pun juga harus diperhitungkan dalam memasang modul surya ini.
ketan itu bisa kita keringkan kembali. Seperti ini cara kurang lebih seperti pemeliharaannya. Ya mungkin video pengoperasian dan pemeliharaan dari sistem panel surya rancangan kami. Saya mewakili Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya untuk PT Pertamina RU2 Kota Dumai yang telah berpartisipasi demi terselenggaranya program pengabdian masyarakat di Kota Dumai ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada saran dan kritik dari saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi secara ilmiah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.